Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya adalah Angelita Mardilin Mangape, NIM 17606012. Saya adalah seorang mahasiswi di Universitas Negeri Manado, Prodi Pendidikan Sosiologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 keterampilan dalam pembelajaran. Yang pertama, keterampilan dasar memberikan penguatan. Yang kedua, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Yang ketiga, keterampilan mengelola kelas. Yang keempat, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Seorang guru dituntut untuk memiliki keterampilan dalam pembelajaran. Keterampilan memberikan suatu penguatan misalnya. Secara psikologis, setiap siswa mengharapkan adanya penghargaan terhadap suatu usaha yang telah dilakukannya. Misalnya dalam proses pembelajaran, seorang siswa dapat memberikan jawaban sesuai yang kita minta. Maka kita dapat mengatakan, ya betul sekali, luar biasa, ya benar, ataupun dapat juga memberikan pujian seperti kita berikan tepuk tangan. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, melalui penghargaan itu, siswa akan merasakan bahwa hasil perbuatannya tersebut dihargai. Oleh karena itu, akan menjadi pemacu untuk berusaha meningkatkan prestasi atau berbuat baik ketika berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik ya semua. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, baiknya kita awali dengan doa. Dan silakan satu orang untuk pimpin kita dalam doa ya. Amin. Oke, terima kasih. Baik, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Absen dulu ya. Wanda Hadir. Windy Hadir. Giseli Hadir. Oke, hadir semua ya. Bu. Oke. Baik. Jadi pagi ini kita akan mengadakan kuis ya. Silahkan anak-anak semua tutup bukunya. Kita akan masuk dalam pembelajaran pagi ini. Silahkan tutup buku catatannya ya semua, buku cetak maupun buku apa yang lain. Ibu akan kasih kuis pagi ini, dan yang akan bisa menjawab akan mendapat nilai dari Ibu. Nah, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Oke, membahas mengenai apa? Nilai dan norma. Oke, nilai dan norma. Windy ya? Bu. Ada yang bisa menjelaskan apa itu nilai? Saya, Bu. Oke, silakan Giseli. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Oke, luar biasa ya, bagus. Nah, betul sekali. Kalau norma, ada yang masih ingat apa itu norma? Saya, Bu. Oke, silakan Windy. Norma adalah seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang disepakati oleh masyarakat. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan untuk Windy. Oke, luar biasa ya teman kita ini. Jadi, betul sekali yang dikatakan oleh Windy tadi. Kelompok kecil adalah suatu proses teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka secara informal untuk berbagai informasi dan pengalaman serta mengambil kesimpulan atau pemecahan masalah. Nah, tujuan dari membimbing diskusi kelompok kecil yaitu siswa dapat saling memberikan informasi untuk pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka, dan juga siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan komunikasi. Baik, pada materi kali ini kita akan berdiskusi, dan topik pembahasan kita yaitu masalah-masalah sosial. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kira-kira
apa masalah-masalah sosial yang anak-anak sekalian ketahui? Saya, Bu. Silahkan. Kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, dan kesehatan. Oke. Jadi dari Winnie tadi ada 4 ya yang dikatakan. Kriminalitas, kemiskinan, pengangguran, dan kesehatan. Masih ada yang ingin tambahkan? Oke, pasti ya. Oke, baik. Jadi pada kali ini Ibu akan membagi setiap kelompok dan silahkan menghitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah ya semua. Jadi silahkan untuk kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, jadi saat ini Ibu akan membahas. Jadi pada saat ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah sosial. Nah, jadi kan di sini ada 4 yang anak-anakku sebutkan tadi. Jadi Ibu akan membagi ke dalam kelompok. Nah, untuk kelompok 1 topik pembahasannya yaitu kemiskinan ya. Yang kedua kelompok 2 kriminalitas. Nah, kriminalitas. Yang ketiga itu pengangguran. Nah, yang keempat itu kesehatan, kelompok 4. Nah, jadi silahkan anak-anakku sekalian berdiskusi, pilih satu ketua kelompoknya, sekretarisnya, dan nanti akan dipresentasikan masing-masing ya. Oke, silahkan untuk berdiskusi 5 menit dari sekarang ya. 3 weeks later. Oke, Ibu rasa cukup ya untuk saat ini. Cukup ya untuk diskusinya. Jadi silahkan kelompok Ibu akan acak dulu dari pengangguran. Dari kelompok 3 ya. Untuk pengangguran membahas mengenai masalah. Membahas atau menyampaikan apa yang telah didiskusikan tadi bersama teman kelompoknya. Dan silahkan untuk kelompok lain silahkan menanggapi. Kalau misalkan ada yang ingin menambahi, bisa. Boleh juga mengangkat masalah ya, mengangkat masalah ya sebenarnya. Jadi misalkan ada fakta di sini penyebab pengangguran, misalnya ada yang tidak mengetahui, silahkan bertanya ke kelompok sana. Jadi silahkan. Oke, sangat luar biasa ya tadi perbincangan kita. Mengelola kelas adalah seperangkat kegiatan yang diciptakan oleh seorang guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal, iklim sosio-emosional, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif sehingga kondisi belajar terpelihara dengan baik. Nah, tujuan dari keterampilan mengelola kelas yaitu untuk membuat siswa yang ada di dalam kelas dapat belajar dengan optimal dan mengatur sarana pembelajaran serta mengendalikan suasana belajar yang menyenangkan untuk mencapai tujuan belajar. Jadi, namun sebelum itu Ibu mau semuanya dulu berdiri, merapikan diri, dan silakan anak sekalian membentuk kelas menjadi huruf U. Menjadi huruf U ya. Gini. Dan Ibu mau ke kantor dulu untuk mengambil buku Ibu yang ketinggalan. Ibu pulang udah selesai ya anak-anakku sekalian. Oke. The next day. Jadi Ibu mau yang duduk di depan adalah laki-laki semua ya. Biasanya laki-laki yang suka main saat pembelajaran. Dan ini juga bertujuan untuk kalian agar tidak bosan ya. Kan bosan menghadap dengan dena kelas yang seperti lalu kan. Jadi Ibu arahkan begini supaya punya suasana baru. Nggak apa-apa nanti kalau misalkan kelar pembelajaran Ibu kalian mau kembali seperti semula, nggak apa-apa, silahkan. Ini hanya untuk hari ini ya. Jadi silakan anakku laki-laki silakan duduk di depan dan perempuan menyesuaikannya di belakang. Keterampilan mengajar kelompok
dan perorangan adalah kemampuan guru dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang akrab dan sehat antar guru dengan siswa maupun antara siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan yaitu organisator kegiatan belajar mengajar, sumber informasi bagi siswa, pendorong bagi siswa untuk belajar, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Jadi sekarang nomor 8. Silakan. Agen sosialisasi pada tahap awal pembentukan kepribadian anak adalah A. Media massa, B. Teman bermain, C. Sekolah, D. Teman belajar, E. Keluarga. Kira-kira apa jawabannya? Keluarga. Oke. Jadi kenapa keluarga jawabannya? Karena proses pembentukan kepribadian anak yang paling pertama itu adalah di keluarga, di mana anak itu diajari berbagai macam. Seorang ibu misalnya mengajari anaknya, misalnya anak baru 2 tahun, sebelum makan diajari untuk mencuci tangan dulu terlebih dahulu atau berdoa. Jadi sebabnya mengapa awal pembentukan kepribadian anak itu adalah keluarga, bukan teman belajar, bukan sekolah, bukan teman bermain, bukan media massa. Jadi itu. Sekian pemaparan materi dari saya dan terima kasih. Thank you for watching. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.